Halo Sobat Podcast TVRI Jawa Barat, Sampurasun. Apa kabarnya nih yang menyaksikan para subscriber YouTube channel TVRI Jawa Barat? Semoga kalian semua pada sehat ya, dan pastinya excited juga untuk menyaksikan podcast TVRI Jabar. Nah, hari ini podcast kembali hadir buat kalian untuk mengulas kisah inspiratif dari kita akan berbicara sekarang terkait dengan tokoh politik di Jawa Barat. Ini adalah seorang wanita yang sudah beberapa kali mencoba di perpolitikan, dan tahun atau kali ketiganya alhamdulillah sekarang berhasil terpilih begitu di Jawa Barat di Dapil Kabupaten Barat, yaitu Ibu Tuti Turimaya. Halo Ibu. Halo. Ibu apa teteh sih, ini masih muda ini. Masya Allah. Ibu aja deh, Ibu aja karena ya. udah jadi Ibu Dewan. Sehat? Alhamdulillah Kang Gilang sama Lerna. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan datang ke studio podcast TVRI Jabar, dan pastinya ini adalah satu hal yang bisa menginspirasi nih para penonton nantinya begitu ya. Nah, berbicara soal politik, kenapa sih mau memilih di kancah politik gitu loh, Bu? Iya Kang Gilang dan warga TVRI Jawa Barat, selamat siang. Ya, karena pilihannya sebetulnya semua orang mungkin melihat kalau dunia politik itu jahat gitu ya, apalagi perempuan, ada rasa takut dan lain sebagainya. Pilihan dunia politik karena memang menurut saya itu adalah dunia sehari-hari yang asik seharusnya ditekuni, karena saya ini memiliki hobi dari kecil itu berorganisasi. Jadi dari tingkatan RW, di tingkatan kampung, itu dulu tuh organisasi Karang Taruna gitu kan. Terus kemudian kita punya komunitas yang memang senang sekali di tingkatan desa tuh. Iya. Di tingkatan desa. Jadi saya sering sekali aktif di situ. Aktif di situ, terkadang saya kalau tidak terpilih ketua, saya terpilih jadi sekretaris gitu loh kan. Iya. Terus kemudian saya berpikir kalau bicara politik mungkin orang lain masyarakat sebagian memandang tabu atau merasa ketakutan, tapi bagi saya asik. Karena seninya ini luar biasa. Seninya luar biasa gitu kan. Jadi ada sisi estetika dan juga kenapa ikhlasnya berorganisasi gitu ya, sehingga mengantarkan sekarang yakin untuk ikut di politik. Ini kali keberapa nih? Tadi kali ketiga, benar nggak nih aku koreksi? Betul kan. Betul. Saya ini ikut di politik praktis jadi caleg gitu ya. Caleg ini 3 kali kan. Yang pertama berarti pemilu tahun 2014 ya. Tapi pada saat itu saya memilihnya daerah pemilihan kabupaten, dapil kecil ya, hanya 3 kecamatan gitu. Pada saat itu karena saya konsennya pengurus di struktural partai ini saya di tingkat kabupaten, maka saya adalah ruang lingkup tempat tinggal, yaitu wilayah kecamatan Padalarang, Ngampras, Saguling. Kemudian berikutnya tahun 2019. Di tahun itu saya belum berhasil kan. Gitu. Saya belum berhasil pada cakupan lingkupannya kalau dihitung secara rasional itu kecil, hanya 3 kecamatan. Tapi memang kompetitor kita di internal pun banyak. Itu belum juga dari partai politik yang lainnya. Maka setelah dianalisa dan dihitung-hitung, justru tingkat kesulitan dan kerumitannya bersaing itu sangat 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 lebih padat lebih padat ya, kecil gitu kan. Nah sekarang skupnya lebih luas gitu ya, lebih luas kan, lebih besar. Terus kemudian pasti udah ada strategi-strateginya ya kemarin ya. Berkaca dari pengalaman di 2 periode sebelumnya begitu ya. Betul kan? Dengan pengalaman tersebut sampai akhirnya sekarang bisa gitu, dan alhamdulillah terpilih. Kemarin berapa suara punten? Saya mendapatkan suara 31.800 sekian kan. Iya. Jadi memang raihan suara tersebut itu mencakup di 16 kecamatan, 165 desa, 5.088 TPS. Gitu. Jadi pada saat itu memang ada beberapa kecamatan yang konsen bagaimana caranya menjadi basis suara saya. Kemudian ada juga yang memang
beberapa wilayah yang bagaimana caranya per TPS itu minimal ada aja dulu. Iya. Karena 5.088 kalau dikali per TPS 3 aja Iya. udah 15.000 tuh Kang. Betul. Jadi udah istilahnya menghitung ya kalkulasi untuk perolehan suara dan mungkin juga jadi pengalaman yang sebelumnya sekarang lebih siap lagi dan alhamdulillah berhasil begitu. Kemudian fokus utamanya pada saat kemarin kampanye, terus kemudian juga istilahnya menyentuh warga, itu apa aja sih yang mungkin juga digagas oleh Oke. Jadi saya ini kemarin itu banyak sekali Kang ide-ide tim kreatif dan tim di bawah itu. Dan kemudian saya pun memegang teguh perintah dari Ibu Ketua Umum, Ibu Haja Megawati Soekarno Putri, karena memang saya perahu partainya dari PDI Perjuangan, bahwa dia sering kali berkali-kali mengulang bahwa temuin rakyatmu, turun ke bawah, dengarkan gitu kan, sapa. Nah, dari nasihat tersebut betul Kang. Jadi masyarakat ini di tengah-tengah hingar-bingarnya persoalan pragmatisme gitu ya Kang. Ya boleh dibilang banyak komentator atau politisi yang lain bilang bahwa pemilu tahun ini sangat brutal kaitan dengan segala macam. Tapi memang bagi saya ada hal-hal juga yang menurut saya masyarakat ini masih sangat menghargai kehadiran kita. Dengan cara kita hadir, menyapa mereka, nengok mereka gitu kan. Ya biarpun memang kita nengok orang sakit nggak mungkin Kang. Kita tidak bawa kasarnya ya, bawa agar-agar lah, bawa pisang gitu ya. Namanya orang berkunjung ya. Adat timur kita selalu seperti itu. Lamun nganjang, cina kan? Lamun nganjang mal mungkin tangan kosong gitu ya. Nah itu tentu kisi-kisinya itu. Kemudian ada beberapa juga program yang memang yang saya banyak itu adalah program sosialnya Kang. Saya setiap ke masyarakat ini selalu menghadirkan dokter. Dokter ini tidak saya fungsikan untuk kampanye karena tidak boleh. Karena dokter ini kan PNS ya. Jadi saya fungsikan dokternya ini, fungsinya adalah sebagai dokter secara utuh yang memeriksa para pasien. Jadi masyarakat tersebut mau sakit atau tidak sakit, jadi program saya itu ada yang namanya cek kesehatan dan pemberian obat-obatan gratis seperti itu. Iya, sekarang kan yang juga salah satu yang sangat dibutuhkan jaminan kesehatan begitu ya. Terus bagaimana pelayanan kesehatan ini bisa menyasar kepada masyarakat dengan mudah begitu. Betul. Dengan tawaran-tawaran juga regulasi yang memang pemerintah siapkan. Kalau untuk penempatan komisi di DPR sendiri udah ada atau belum? Belum ada Kang. Belum ya. Sampai saat ini saya masih menunggu secara formal. Kalau KPU sudah menetapkan kemarin. Setelah MK, setelah gugatan ke partai dan lain sebagainya selesai, jadi saya secara kalau menurut ini secara de facto memang sudah diplenokan. Tinggal nanti ini karena keputusan dengan Mendagri ya, SK-nya dari Mendagri, itu saya masih menunggu. Dan kemudian berikutnya adalah kepersoalan pembagian komisi itu belum, masih jauh kelihatannya. Oke. Semoga ya dimanapun ditempatkan menjadi adaptif ya Bu ya, dan juga tentunya apa yang digagas oleh Ibu bisa sampai kepada masyarakat nantinya, mengaspirasi, bermanfaat betul, mewakili keterwakilan dari masyarakat atau rakyat itu sendiri. Nah kemudian kesulitannya kemarin pada saat pemilu, terus kemudian juga saat ini apa sih? Saya lihat kan maksudnya Ibu begitu sangat enjoy gitu sekarang. Saya pun juga yang mungkin baru pertama ketemu bisa merasakan vibes-nya Ibu gitu dalam istilahnya pendekatan dan juga berkomunikasi dengan orang banyak, bahkan juga rakyat itu pasti membutuhkan strategi khusus. Nah, ada nggak kesulitan-kesulitannya sih di belakang enjoy-nya Ibu menjalani sebuah niat ini gitu? Iya. Kalau kesulitan sebetulnya banyak juga gitu ya. Tapi dalam hal ini kadang saya juga mendapatkan support yang luar biasa dari suami ya. Pertama bahwa suami saya ini mensupport full, nggak 100% sih, 1000% lebih gitu ya. Karena dia berpesan ke saya bahwa jalani kontestasi politik, jalani agenda politik ini dengan riang gembira. Gitu. Makanya
ketika konsepnya riang gembira, maka saya pun kegiatan-kegiatan tidak selalu monoton, kegiatan itu pengobatan gratis gitu Iya, iya. sosialnya, atau pertemuan tatap muka, orang kan akan boring juga. Ada juga kegiatan tersebut yang memang jenisnya nih Kang, senam. Oh. Nah, itu senam. Kemudian sebelum senam ada tim kreatif saya yang saya ini kan membuat jingle lagu ya, jingle lagu ya. Nah, jadi dari situ dibikinlah kuis seperti gimana caranya ibu-ibu membuat jenis tarian atau joget yang nanti beberapa orang terpilih ya gitu. Jadi di inisiatif oleh tim bahwa jadi memang berpolitik ini harus riang gembira gitu. Jangan sampai ketika hadir caleg ini masyarakat wah caleg paling minta bantuan. Setelah minta bantuan 5 tahun kemudian lupa. Gitu. Itu kan yang selalu dicibir, yang selalu image jelek tentang caleg itu di mata masyarakat seperti itu. Maka saya menghadirkan yaitu politik riang gembira di masyarakat bahwa ibu-ibu ini ada lagu jinglenya Bu Tuti, tapi kan biar melekat tuh. Ada jenis gerakan tarian apa yang membuat mereka berkreasi dan lain sebagainya. Akhirnya kita juga sah-sah aja kan kita berhadapan juga nih dengan pengawas pemilu nih kan. Nah, tapi kalau kita kemas gitu kan, itu bukan berarti pemberian dan akhirnya tidak termasuk kategori melanggar ya. Gitu kan. Ya alhamdulillah berarti memang banyak sekali ya sisi pendekatannya. Dimulai tadi fasilitas kesehatan melalui dokter, terus kemudian juga istilahnya memperlibatkan banyak orang gitu ya, termasuk tadi yang senam itu, dan pastinya juga gagasan-gagasan sosial ini dituangkan juga. Kalau tidak salah Ibu juga ada yayasan ya Bu ya? Iya betul. Yayasannya ini bergerak di bidang sosial? Bidang sosial Kang. Betul. Ya, nama yayasannya Putra Nasional Indonesia. Dan itu sudah lama kan, sudah lama sejak tahun berapa ya? Ya kurang lebih 15 tahunan kan. 15 tahun. Karena waktu gubernurnya Pak Ahmad Heriawan, yayasan kami diberikan kepercayaan mendapatkan amanah. Amanah untuk membawa bantuan ke Palestina. Pada saat itu jenis bantuannya alhamdulillah dalam bentuk pakaian seragam anak-anak sekolah. Dan 1 unit bus untuk sekolah di Palestina. Itu kita kerjasama dengan tentu leading sektor terkait dengan kedutaan di sana, dengan konjen dan lain sebagainya. Alhamdulillah itu tersalurkan di tahun 2015 atau 2016. Gitu kan. Bu, mengatur waktu terus kemudian juga mood agar selalu ya bahagia seperti tadi politik bahagia tuh gimana sih Bu? Gimana ya? Ini juga pasti kan kalau misalkan sobat podcast yang menyaksikan, apalagi yang masih milenial gitu ya, masih Gen Z gitu, mana belum kepikiran untuk menjadi tokoh politik atau misalkan jadi figur apa gitu, tapi mungkin ini bisa jadi sebuah esensi yang menarik ketika misalkan penonton kita tahu juga maksudnya Ibu mengatur kehidupan yang produktif itu gimana gitu. Ya itu Kang, satu sisi kita nikmati dulu, nikmati dulu bahwa apa yang sedang kita jalankan ini, terutama kehidupan yang kita jalankan ini tentunya dinikmatin. Kalau dinikmatin artinya kan kita nggak boleh banyak mengeluh nih Kang. Karena kalau bicara bekerja, berkreasi, melakukan aktivitas apapun itu pasti ada rasa lelah dan capek. Belum lagi kaitan dengan persoalan politik. Karena saya juga pernah menjabat orang penting Kang. Dibilang orang penting, saya pernah jadi sekretaris partai Dewan Pimpinan Cabang. Pada saat itu yang menjadi ketua partainya adalah Bupati Bandung Barat. Ini bukan hal yang mudah. Karena saya pun pada saat itu memimpin, di situ di dalamnya juga ada wakil bupati yang menjadi struktur partai, ada ketua DPRD yang menjadi struktur partai. Saya ini adalah motornya partai. Artinya pada saat itu juga saya harus memposisikan kan gitu sebagai sekretaris partai, motor partai, mengelola organisasi di partai itu sendiri, sampai harus mengurus 165 desa. Itu kan di situ kan kalau struktur partai berarti ada strukturalnya, namanya ranting tingkat desa. Itu saya coba nikmatin karena setiap profesi, setiap pekerjaan kalau kitanya tidak tulus,
tidak dengan hati yang lapang akan sulit juga, Kak. Disyukuri aja. Karena setiap kita bersentuhan dengan siapapun, bagi saya itu adalah barokah ya. Barokah, hikmah, karena silaturahmi itu selalu mendatangkan rezeki apapun itu. Baik itu setiap kejadian atau peristiwa yang menyakitkan kita ataupun yang mematahkan kita, menjatuhkan kita, justru bagi Tuti itu adalah pelajaran berharga. Jadi kita bisa waspada nih, Kak. Betul. Dan pastinya juga Bu ya, ketika tadi Ibu bilang juga bahwa banyak stigma, banyak persepsi di masyarakat secara luas memandang secara general bahwa politik itu kejam, politik itu Kotor. gitu ya kan, apalagi mungkin dengan berbagai polemik yang ada di Indonesia, di negara kita ini. Nah, kalau Ibu sendiri mungkin ada kesempatan untuk memberikan istilahnya sebuah meluruskan gitu ya, bagaimana politik ini mempunyai andil yang besar gitu ya, dengan setiap stakeholder atau unsur pentahelix di dalamnya kepada semua genre masyarakat atau segmen masyarakat, apa sih yang mau disampaikan gitu sehingga politik ini tidak dipandang lama. Bagi Tuti mungkin sharing ya dengan terutama perempuan-perempuan seluruh Indonesia dan khususnya Jawa Barat, bahwa dunia politik ini tentu harus kita ikutin. Bila perlu kita harus terjun di dalamnya. Biar kita tahu bahwa itu tidak kotor, itu tidak kejam. Bagi Tuti karena memang sudah ada di dalamnya, karena memang sudah saya mengikutin, ini banyak manfaat. Banyak manfaatnya. Kenapa? Membuat kita secara personal lebih fighting kan, gitu ya. Kita ini kalau bicara politik adalah strategi. Di dalam kehidupan sehari-hari pun butuh strategi, gitu kan. Butuh strategi, apalagi para perempuan ini yang punya fungsi berbagai macam multitalenta. Nah, perempuan kan gitu. Selain ngurus anak, harus bisa dong ngurus diri sendiri. Bagaimana caranya rumah juga rapi? Bagaimana caranya setiap persoalan ini selesai? Ini kan perempuan. Maaf ya, jadi Kamila ya. Ya nggak masalah Bu. Merasa dipikirkan memang tidak berfungsi gitu ya. tapi betul juga memang karena ada peran khusus gitu ya Bu ya. Kalau kodratnya sebagai perempuan, sebagai ibu gitu ya. Jadi kita tuh harus berperan khusus. Kenapa? Ada istilah bagaimana caranya kita sambil dandan, tempat tidur kita ini sampai harus rapi juga. Urusan dapur pun harusnya selesai masak gitu kan. Itu kadang seperti itu. Nah itu pun dalam kehidupan kita, di dalam politik pun seperti itu. Artinya dinikmati karena bagi Tuti setelah terjun dan ada di dalamnya justru banyak manfaatnya. Seninya itu banyak manfaatnya. Jadi satu sisi tidak hanya politik kotor itu mungkin bagi orang yang mencederai dengan ketidakbenaran bisa menjadi kotor. Tapi kalau kita membawanya dengan hal-hal yang positif, menghadirkan ke masyarakat dengan persembahan kebermanfaatan yang positif, itu dipikir juga pasti akan dampaknya akan dirasakan positif juga kan. Ada berkahnya ya dari istilahnya program-program kita, terus kemudian cara kita dekat dengan masyarakat gitu. Kemudian kalau misalnya Gilang bertanya, support sistemnya dari Bu Tuti ini siapa sih selain diri sendiri yang apik, pandai untuk mengatur waktu dan juga moodnya selalu cheer up gitu loh. Keluarga atau mungkin teman sebaya gimana sih ngelihat sekarang mungkin pasti akan lebih produktif, akan lebih sibuk lagi nantinya gitu. Justru support system saya ini 1000% suami saya kan. Suami ya, kalau betul. Karena saya ini dari yang tadi dibilang saya ini aktif di organisasi dan suami saya itu pada saat kenal dengan saya, dia mengajak dulu itu ke organisasi di kemahasiswaan. Oh, dari sejak mahasiswa ya? Mahasiswa, saya ini aktivis di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia karena suami saya. Pada saat itu saya memang benar-benar digembleng sama suami saya. Bagaimana caranya saya menjadi figur sosok perempuan yang tidak cengeng, tidak penakut. Ya, saya ini kan pada saat itu kebanyakan perempuan inginnya tuh kalau sama laki-laki, ya saya sebelum menikah nih, enggak kalau suami saya. Aku cari aja sendiri jalan kangkung, jalan bayam. Jadi saya tuh memang dididik jadi mandiri ya. Jadi mandiri. Tapi itu bukan tanpa arti. Maka di dalam aplikasi kehidupan pun saya selalu bawa, kamu ini harus bisa mandiri dalam kodratnya. Gitu, dalam kodratnya dalam arti kayak contoh, saya tidak pernah
bermimpi kan bisa nyetir mobil sendiri. Itu karena suami saya. Tiba-tiba kamu ini akan banyak sakit hati kalau tidak bisa berproduktif sendiri. Betul kan? Ya nungguin supir gitu dan lain sebagainya. Tapi ketika kita bisa mengendarai dari motor ya kita mau kemanapun kita bisa gitu kan. Jadi apapun pekerjaannya akan bisa terselesaikan. Support system positif saya akuin suami saya, karena dia mengajarkan tentang bagaimananya jadi ibu, bagaimana caranya jadi istri, bagaimana caranya saya meniti karir di politik, menjadi politisi pun politisi yang baik dan bermanfaat untuk masyarakat. Oke. Saya ngambil poinnya peran tadi sebagai seorang wanita gitu ya, perempuan dari rentang usia apapun mungkin ya. Tadi kalau misalkan kita bandingkan mungkin ya berbeda ya perannya dengan laki-laki ya Bu ya sebetulnya. Nah sekarang Ibu mungkin akan menjadi public figure, terus kemudian juga leader dan juga ya Dewan Perwakilan Rakyat gitu. Kemudian ketika masyarakat melihat, khususnya juga mungkin para remaja muda yang juga mungkin sosok perempuan yang mungkin masih di segmentasi pelajar, mahasiswa dan sebagainya. Nah Ibu mungkin ada hal yang pengen dipesankan, diberikan gitu, bagaimana kita Ibu khususnya maksudnya dari segmentasi seorang wanita bisa menjadi leader, bisa menjadi seorang yang mandiri, tangguh dan tidak terlalu bergantung kepada siapapun juga gitu. Iya, buat perempuan Indonesia, perempuan Jawa Barat, ataupun perempuan-perempuan yang ingin menjadi perempuan hebat, tentu tidak mudah. Apalagi pada saat kita sudah mempunyai pendamping ya. Kalau saya sih berpesan bahwa jangan nanggung Kang. Jadi apapun itu profesinya, misalnya tidak hanya jadi politisi, ada yang menjadi selebriti, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi dokter, bahwa menjadi sosok perempuan yang sesuai koridornya, sesuai profesinya di bidangnya itu, tentu Tuti juga mensupportnya, inginnya tunjukkan kepada masyarakat umum bahwa kita harus bisa bermanfaat seperti itu. Dan cerminan tentu figur kita pun menjadi cerminan ini, terutama kita di internal keluarga, mengurus anak dan sebagainya. Tentu untuk para perempuan semuanya jangan pernah takut kita mengambil langkah-langkah, karena perempuan pun dilindungi oleh undang-undang, dilindungi oleh hukum, bahwa kita mempunyai ruang aktivitas selain kita memegang sebagai kodrat ya kan, kodrat perempuan mah antilunya Kang ya, melahirkan, menyusui itu kan, menstruasi sebetulnya gitu kan. Nah urusan rumah juga sebetulnya bapak-bapak ini berhak karena kodratnya perempuan hanya 3 gitu. Jadi urusannya seharusnya kita punya andil juga. Tentu kita juga dengan pasangan dan lain sebagainya harus bisa kolaborasi kerjasama yang baik. Jangan pernah takut, pesannya bahwa menjadi sosok perempuan dengan profesi dan bidangnya itu harus fighting dan maksimal. Luar biasa loh, ini insightful sekali Bu Tuti, ini bagi saya pribadi dan juga pastinya Sobat Podcast yang menyaksikan. Semoga apapun yang Ibu jalankan ke depan bisa sesuai dengan komitmen dan juga niat dari awal ya Bu ya. Amin. Untuk menjadi wakil dari rakyat yang sebetul-betulnya dan juga seikhlas-ikhlasnya akan menjalani kiprah Ibu selama 5 tahun ke depan khususnya Bu ya. Terima kasih Bu Tuti atas waktunya. Lain waktu kita bisa berbincang kembali ya, lebih lebar ya Insya Allah. Sukses juga buat yayasannya dan juga aktivitas lainnya Bu ya. Salam untuk keluarga. Terima kasih dan Sobat Podcast, semoga apa yang kita bahas dengan Ibu Tuti tadi bisa menjadi inspirasi khususnya bagi para wanita dan juga tentunya bagi para milenials, para pemuda di Jawa Barat yang juga ingin berada di politik atau bahkan juga produktivitasnya tadi bisa mendatangkan kebermanfaatan yang melibatkan banyak orang, banyak berkah. Demikian podcast hari ini, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa Sobat Podcast untuk bisa subscribe, like dan juga komen konten-konten TVRI Jawa Barat melalui akun atau channel YouTube TVRI Jawa Barat. Aku Gilang Abiji pamit, sampai jumpa.